Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita yaitu komputer bisnis pada pertemuan ketiga atau pada minggu ketiga. Nah, kali ini kita akan belajar yaitu mengenai job kedua, working with paragraphs. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana formatting karakter and paragraph, kemudian formatting the page, working with theme and style. Nah, itu yang akan kita lakukan pada job kedua untuk minggu ketiga atau pertemuan ketiga. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Word. Nah, kita mulai dengan blank dokumen. Oke. Nah, jadi pada minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara membuat halaman ya. Oke, nah sekarang silahkan kalian download bahan praktikum pada Google Classroom, kemudian kalian buka. Nah, jadi di bahan pendukung tersebut di sana ada panduan penyusunan tugas akhir dan skripsi. Nah, jadi kali ini kita akan membuat format skripsi ya. Oke. Atau format laporan TA. Nah, jadi yang akan kita buat adalah outline of a final project report ya. Jadi laporan tugas akhir atau laporan TA. Nah, jadi pertama itu terdiri atas cover atau sampul ya. Kemudian title page yaitu halaman judul. Nah, kemudian ada approval sheet, acceptance sheet. Nah, jadi nanti semua ini akan kita buat. Oke, nah pertama itu adalah halaman sampul ya. Nah, jadi formatnya ada seperti ini, halaman sampulnya. Oke, nah untuk halaman sampul sendiri itu ada formatnya yaitu sebelah kiri 4, sebelah kanan 3, sebelah atas 4, sebelah bawah itu 3 ya. Oke, nah jadi kira-kira ya seperti ini. Jadi untuk skripsi itu semuanya 4, atasnya kirinya 4, kanannya 3, bawahnya 3. Nah, jadi kalau kalian membuat laporan pun usahakan formatnya sesuai dengan ini ya. Jadi 4, 4, 3, 3. Oke. Nah, kita akan membuat halaman sampul dulu. Nah, pertama kita atur dulu berarti layout dari halamannya. Oke. Nah, berarti di sini kita Ctrl A. Nah, kemudian kita ganti dengan ya layoutnya sudah. Kemudian kita pilih dengan marginnya. Oke, marginnya kita pilih custom margin. Nah, di sana kita pilih topnya atau atasnya itu 4 cm, kirinya 4, kemudian atasnya 3, bawahnya 3. Oke. Nah, bagi yang belum sentimeter silahkan diubah seperti petunjuk pada minggu lalu. Oke, kalau sudah kita oke kan. Nah, kemudian kita Ctrl A lagi. Kita ganti hurufnya. Jadi hurufnya itu kalau Microsoft Word di sini 2013 ke atas itu defaultnya Calibri ya. Jadi kita ganti dengan Times New Roman. Kemudian ukurannya itu 12. Lalu Ctrl A lagi. Jadi Ctrl A itu sebenarnya untuk memblok semuanya ya. Nah, spasinya ya kita line spacing option dulu. Nah, after dan before-nya harus kita nolkan dulu. Nolkan. Ya, masih Ctrl A lagi tadi. Kita pilih spasinya 1 saja dulu. Oke. Nah, jadi pertama sekali kita harus mengatur layoutnya. Jangan lupa kertasnya tadi tertinggal, size-nya itu A4 ya. Bagi yang belum A4 silahkan disesuaikan. Oke, pertama kita Ctrl E dulu. Jadi Ctrl E atau untuk rata tengah. Ya, ini ya. Ya, tekannya Ctrl E. Nah, kalau untuk rata kiri itu Ctrl L.
jadi left ya. Nah, untuk rata kanan itu Ctrl R. Nah, rata kanan kiri atau justify itu Ctrl J ya. Jadi itu shortcut yang biasanya sudah umum ya. Oke. Nah, kita lihat ke petunjuknya ya. Nah, jadi di atas ya, di sini kita caps lock. Jadi biar hurufnya huruf besar semua ya. Oke, a final project report. Nah, ini fontnya itu 14. Jadi kita boldkan Ctrl B. Nah, fontnya kita 14 kan. Ya, bisa pilih ini 14 atau kalian tekan ini ya, Ctrl kemudian kurung siku kanan. Oke, nah kalau sudah kita enter 3 kali, 1, 2, 3. Nah, di sana judul ya, kita ketik title. Nah, judulnya apa? Nah, silakan kalian pilih judulnya masing-masing ya. Kalian cari judulnya. Sembarang saja tidak apa-apa ya. Misalnya ini judul saya. Nah, jadi di sini judul itu ditulis dengan huruf besar semua dan fontnya itu 16. Nah, jadi kita ubah 16. Oke. Nah, kemudian kita enter 3 kali. 1, 2, 3. Nah, baru kita ketikkan di bawahnya. Nah, ini fontnya itu adalah 12. Tapi nggak apa, kita ketik saja dulu. Nah, jadi ini 3 year ya. Nah, karena kalian itu D4 atau sarjana terapan, berarti 4 tahun ya. Oke, nah ini kita ganti jadi 12 fontnya. Nah, kemudian karena tadi D4 ya, berarti bukan final project tapi Oke, undergraduate thesis ya. Oke. Nah, selanjutnya kita enter 3 kali. 1, 2, 3. Nah, di sana kita masukkan logo Polbank ya. Oke, kalian pasti sudah punya semua. Nah, jadi silakan kalian cari, pada minggu lalu juga sudah ada. Nah, jadi untuk masukkan gambar itu cukup kalian cari di mana kalian menyimpan gambarnya, kemudian kalian tarik ke Microsoft Word-nya. Jadi ini dia logonya. Kemudian kita tarik ke Microsoft Word. Nah, maka akan muncul gambarnya di sini. Nah, kemudian kita kecilkan gambarnya. Jadi untuk mengecilkan gambar itu jangan kalian tarik yang tengah-tengah ini ya, yang tengah atas ataupun tengah samping. Tetapi yang kita tarik itu adalah yang pojok ya. Jadi yang bagian pojok, titik-titik di pojoknya, sehingga dia proporsional. Tapi kalau kalian kecilkan menggunakan yang samping, jadi titik-titik yang samping ini, yang di tengah-tengah ini, nah maka dia nanti gambarnya tidak proporsional ya. Bisa terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, jadi yang kalian tarik itu yang bagian sudut-sudutnya. Nah, jadi kalau misalnya kita salah mengetik ya, atau kita salah melakukan operasi, jadi bisa Ctrl Z. Ya, ini dia. Nah, kita kecilkan kembali. Oke. Nah, jadi kita di enternya 3 kali ya, tapi karena terkena dengan gambarnya, ya kita enter sekali lagi. Oke. Selanjutnya kita enter 2 kali. Nah, di sana by. Nah, kita enter 2 kali. Nah, jadi untuk by ini
fontnya itu 12. Oke, kita enter 2 kali. Nah, kemudian tuliskan nama kalian. Silahkan tuliskan nama kalian masing-masing. Nah, kemudian kita enter. Nah, untuk nama ini fontnya itu 14. Dan oke, kita tulis dulu NIM-nya lah ya. Oke, NIM-nya misalnya 55. Ini saya sembarang saja. Nah, ini tadi fontnya 14 ya. Oke, 14. Dan untuk nama ini kalian beri garis ya, jadi underline. Jadi cukup tekan Ctrl U. Nah, kita tadi sampai di sini, kita enter 3 kali. 2, 3. Nah, kemudian ini adalah jurusan. Nah, di sana ditulis English. Jadi ini jurusan. Nah, kemudian program studi. Oke, kemudian kita enter lagi. Kita masukkan ini kampusnya. Nah, kemudian ini tahunnya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Jadi kita besarkan. Ya, misalnya terlihat kurang proporsional ya. Nah, jadi bisa dirapikan. Ya, ini bisa kita kasih enter lagi. Oke, nah yang pasti usahakan terlihat proporsional. Oke, udah ya. Oke, kalau sudah, nah kita lanjut pada halaman selanjutnya. Nah, jadi ini halaman judul. Oke, sudah selesai ya. Jadi ini halaman judul ya. Jadi dia bukan yang ada di sampul, tapi setelah sampul itu kan ada di hardcovernya. Nah, ini di lembar selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan memberi halaman. Jadi karena ini halaman judul, jadi kita beri ya, untuk penomoran halaman itu ada di insert, kemudian pilih page number. Nah, penomoran sendiri itu kita letakkan di bawah ya, di bawah sebelah kanan. Jadi bottom of page, kemudian pilih plain number. Nah, di sini untuk halaman judul, jadi halaman judul, nanti daftar isi, daftar tabel. Nah, itu formatnya jadi menggunakan I itu ya, I1, I2, I3. Nah, jadi ini kita ganti formatnya. Jadi ini satu ini kita klik kanan, kita pilih format page number. Oke. Nah, jadi bagi yang misalnya ini sudah tidak bisa diklik ya, jadi kalau kita double klik misalnya pada tulisan ini ya, nah maka dia tidak aktif lagi. Kenapa? Karena halaman itu letaknya ada di footer dokumen, di bagian bawah ya, dia terpisah dengan bagian main page-nya. Nah, maka untuk pindah ke sini atau kalian ingin mengedit halaman itu kalian harus double klik ya, double klik di footernya. Nah, maka footernya akan aktif. Nah, jadi ini halamannya kalian blok, kemudian klik kanan pilih format page number. Nah, kita pilihnya itu yang I ya, ini dia I1, I2 ya. Oke. Nah, sudah I1. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini ya, lembar pengesahan. Nah, jadi lembar pengesahan ini ada di halaman selanjutnya. Nah, supaya tidak berubah-ubah, nah misalnya begini ya. Jadi di sini
kalau kita enter, ya dia kan pindah ke halaman selanjutnya ya. Jadi misalnya ini kita ketik ini lembar pengesahan. Nah, misalnya kita ada mengedit di bagian atasnya nih. Misalnya kalau pada halaman sebelumnya ini kita enter atau ini kita delete lah ya. Kita delete. Nah, maka acceptance sheet-nya ini kan harusnya di halaman berikutnya, tapi dia ikut ya. Nah, untuk mengatasi hal ini maka kita tidak menggunakan enter. Jadi kita backspace. Ya, jadi ini saya hapus dulu. Nah, jadi ketika di huruf terakhir ya, setelah huruf terakhir di halaman 1 ini, maka kita pakainya di sana di layout, kemudian ada break. Nah, di sana kita pakainya itu section break ya. Nah, kita pilih next page. Nah, maka dia akan pindah ke halaman selanjutnya. Misalnya ini kita ganti, misalnya ini kita ketik tadi. Nah, kalau kita delete, jadi ini misalnya kita delete nih, ya dia tidak akan naik ya, dia tidak akan ikut tuh. Ataupun ini kita enter, ya dia tidak akan ikut. Nah, jadi kita di sana gunakan section break. Nah, jadi pindah ke halaman berikutnya. Nah, jadi apapun kita edit pada halaman pertama, dia tidak akan mempengaruhi posisi pada halaman kedua. Beda dengan kalau kita menggunakan enter tadi. Kita lanjutkan. Nah, di sana judul, ya kita copy saja dari sini judulnya. Jadi enternya 2, 3 ya. Nanti kita atur lagi posisinya. Nah, jadi ini tadi 16 ya, yang ini 14. Nah, kemudian impartial fulfillment-nya kita copy saja. Enternya 1, 2, 3. Nah, ini fontnya 12. Kemudian gambar kita bisa copy saja gambarnya ini, Ctrl C. Lalu kita letakkan di sini, kita enter dulu 2 kali, 3 kali ya. Nah, karena di sana agak kecil, jadi kita kecilkan juga sedikit. Kemudian enter 2 kali, by, enter sekali lagi. Ini 12 tadi. Nah, untuk nama tadi kita enter. Nah, ini name-nya tadi berapa? Tadi saya tulis ini dia name-nya. Silakan. Atau kita buatlah di sini ya, name. Nah, kita copy di sini. Nah, ini kita underline ya, Ctrl U. Nah, kemudian kita enter 2 kali. Nah, kalau kita lihat di sini dia rata kiri ya. Maka kita ganti menjadi rata kiri. Nah, tadi kita tekan. Nah, bisa kita pilih yang ini atau kita tekan Ctrl L, dia akan pindah. Nah, fontnya itu kita ganti jadi 12 dan tidak bold lagi atau tidak cetak tebal. Nah, kita ketik di sana
Oke, bukan final project ya, tapi this under has been nah di sini date-nya. Nah, jadi supaya seragam kita gunakan tab saja. Ya, kita tab di sana untuk date. Ya, kita tab lagi. Tab 2 kali. Oke. Nah, karena nggak cukup ya. Oke. Oke, kita ulangi. Nah, jadi tadi kalau kita lihat, jadi kalau kita tekan tab di keyboard ya, maka dia akan pindah ke sebelah kanan ya, jadi satu tab. Nah, kita juga bisa mengatur, misalnya ini kan terlalu banyak nih pindahnya, maka kita bisa pakai di sini. Jadi di sebelah kiri ini namanya left tab ya. Ya, jadi ini bisa kita ganti. Ya, ini center tab. Nah, ini right tab. Nah, kita pakainya yang left saja ya. Jadi di sini. Nah, jadi kalau kita tab, dia akan pindah mengikuti garis ini ya, garis tab kirinya. Oke. Nah, di sana tadi date. Kemudian kita tab lagi, tab titik 2 kasih titik-titik. Oke. Nah, kita enter. Nah, kita cukup tekan tab saja, nanti dia akan pindah di bawah date ini. Nah, satu kali tab ya, tekan tab. Nah, sini graduation period. Oke, nah karena ini tidak muat, ya kita coba fontnya kita kecilkan ya, 11. Oke. Oke, nah fontnya kita pakai 11 saja. Oke, nah selanjutnya tadi di sini kita enter. Kita enter sekali lagi. Nah, jadi di sini signature ya. Nah, karena ini ingin rata, maka di sana kita gunakan tab lagi. Nah, jadi sini kita pakai tab lagi. Kita letakkan di sini, kita tab sekali, buka kurung, ketik di sana signature. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanannya ya di sini name of advisor 1 ya. Ya, jadi nama pembimbingnya di sini ya. Nah, di sini posisi, berarti ini sejajar ya. Oke. Nah, berarti ini kita enter, kita ketik 1. Nah, jadi ya terkadang Microsoft Word itu dia mengetahui ya kalau misalnya kita mau membuat balet ya. Jadi misalnya 1 2 3. Nah, jadi ketika kita ketik 1 titik kemudian kita spasi, maka dia akan membuat sebuah balet seperti ini. Nah, bisa pakai itu, atau jika tidak ingin balet ya, maka kita tekan Ctrl Z saja, maka dia akan kembali. Nah, jadi di sana tadi oke, name of advisor. Oke, advisor 1. Oke, nah jadi ini kurang ke tengah ya. Ya, jadi ini kita ketengahkan. Nah, tapi kita blok ya. Tadi salah, ini kita blok dulu. Kemudian baru kita pindahkan. Oke. Nah, kemudian kita akan pindah ke
sebelah sini ya, advisor one. Jadi ini kalau kita tekan tab, maka dia akan pindah setara dengan tab yang ini. Nah, kita inginnya dia agak, ya boleh setara sih, tapi sini nggak apa-apa. Ya, jadi di sini name ya. Oh, bukan. Di sini posisinya. Jadi advisor one. Oke. Nah, selanjutnya kita tekan enter. Nah, jadi kita ingin beri jarak ya. Jadi kita enter lagi. Kita enter lagi. Nah, kita tab. Tekan tab sekali. Di sana signature. Oke, nah kita tekan enter. 2. Ya, name of advisor. Ya, jadi biasanya advisor tuh hanya satu ya. Berarti kita nggak lagi ini. Berarti langsung saja ke examiner. Oke. Nah, berarti ini advisor saja ya. Oke, nggak pakai satu. Kalau ada satu biasanya ada 2. Name of examiner one. Nah, berarti di sini baru examiner one. Oke, kita enter 2 kali. Ya, tadi oke 2 kali ya. 1, 2, 3. Oh. Tekan tab. Kemudian signature lagi. Kemudian kita enter 3. Name of examiner 2. Oke, kemudian enter 1, 2, 3. Enter 4. Name of 2. Oke, biasa pengujinya 3 ya. Oke. Nah, lalu ini examiner 3. Oke, kalau sudah enter. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan ya ini tanggal ya. Oke, Bengkalis. Nah, jadi kalau kita lihat ini dia rata tengah. Jadi ini nanti ketua program studi yang tanda tangan di sini. Ini rata tengah. Nah, untuk rata tengah itu bisa pakai tab. Jadi ada tab rata tengah atau kita pakai center saja. Ya, jadi ini kita enter lagi. Nah, di sana Bengkalis. Ya, biasanya cukup bulan saja ya. Oke. September 2020. Oke, enter. Nah, ini head of. Nah, tadi English. Business communication and professional ya, studi program studi ya. Oke, kita enter ya, ini kampusnya. Oke, kita enter ya. Jadi tadi terlalu banyak ya. Oke, nggak apa-apa, kita ketik dulu. Nah, di sini nama.
Ya, jadi di sana nama ketua prodi kalian ya, ketua program studi. Oke. Ya, Pak Aswandi ya. Oke. Nah, ini di underline, di kontrol, di bold ya. Oke. Kemudian di bawahnya NIP. Ya, untuk NIP tidak underline. Oke, NIP-nya. Oke, nah ini dia NIP-nya. Nah, sekarang kita akan merapikan. Nah, jadi ini harus berada di satu halaman ya. Nah, jadi misalnya ini kita delete. Nah, ini masih terlalu kecil ya. Harusnya 2 enter. Nah, ini bisa kita kecilkan lagi. Nah, ini. Oke. Nah. Oke. Nah, sepertinya cukup ya. Oke, dia berada sudah pada satu halaman. Oke, nah ini halamannya. Jadi kalau kita lihat, dia halamannya I2 ya. Nah, ini fontnya kita ganti. Jadi ini masih Calibri. Tadi lupa kita ganti Times New Roman. Oke. Nah, sampai sini. Oke, sampai lembar pengesahan. Nah, kemudian kita pindah ke halaman selanjutnya. Jadi layout, kemudian kita break, pilih next page. Nah, jadi pindah pada halaman berikutnya. Ya, kita akan membuat seperti ini. Oke, halaman pengesahan dari dosen penguji ya. Oke, ya, namanya Septens. Oke, ini kita ubah jadi 14. Oke, kemudian kita enter 2 kali. Kemudian enter lagi sekali lagi. Nah, kemudian kita rata kanan kiri ya, Ctrl J. Nah, di sana fontnya, atau kita ketik nggak apa-apa, tapi jangan bold. Ya, fontnya 12 ya sebenarnya ya. Langsung saja nggak apa-apa lah. Oke. Nah, kita klik W. Oke. Oke. Nah, jangan lupa final projectnya diganti dengan under. Oke, kita enter. Kita enter 3 kali lah ya. Oke, jadi tadi 1, 2, 3, enter lagi. Nah, jadi yang keempatnya, nah, signature. Oke, nah jadi ini kita ingin rata ya. Jadi kita pakai tab di sana. Jadi kalau kita tab sekali, dia di ujung, ya dia ngikut tab yang ini ya. Nah, maka jadi kalau tabnya sudah berlebih dari katanya, dia akan menuju ke tab selanjutnya. Nah, tapi ini kita geser aja. Jadi kira-kira kayak setara dengan huruf A-nya saja. Nah, kita enter. Kita titik 2. Nah, ini kan selanjutnya itu titik-titik ya. Tapi kalau kita ketik titik-titiknya, itu akan capek juga ya. Nah, maka kita akan pakai tab juga di sana. Jadi setelah titik 2, nah kita letakkan tab selanjutnya itu di huruf T.
Udah. Nah, kemudian kita, jadi dilihat ini tabnya itu hingga 9,5 ya. Ya. Kemudian kita double klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita pilih tab yang 9,5 ya. Lalu kita pilih titik-titik. Lalu oke. Nah, kalau sudah, kita cukup tekan tab sekali. Jadi tab, nah maka akan muncul titik-titik. Nah, jadi kita tidak perlu membuat titik-titik secara manual. Oke. Lanjut kita enter. Kemudian ini name of examiner ya. Oke. Examiner 1. Ya, kita tekan tab, lalu titik 2, lalu kita tekan tab lagi. Maka titik-titiknya sudah otomatis. Nah, kemudian ini tanggal. Ya, kita tekan tab lagi. Ya, kita tab lagi. Nah, kemudian ke bawahnya, oke, kita enter. Ini 1, 2, 3. Oke, sekali lagi lah ya. Oke, nah signature lagi. Nah, karena kita sudah buat sekali ya, kita cukup copy saja. Tadi jaraknya 1, 2, 3. Oke, yang keempat. Nah, kita Ctrl V. 1, 2, 3, 4. Oke, kita belum mau save dulu, lalu Ctrl V. Nah, jadi udah ada 3. Oke, nah di bawahnya udah ya. Nah, jadi ini kita ganti jadi examiner 2, examiner 3. Oke, nah kalau misalnya ingin diganti, ya ini bisa ya. Jadi ini sebenarnya diketik nih namanya siapa, nah, tanda tangannya saja sini. Ini date of. Oke, maaf. Oke. Nah, selanjutnya pernyataan keaslian ya. Oke. Nah, ini abstrak. Oke, kita sampai pernyataan keaslian. Nah, pernyataan keaslian itu kalau dalam bahasa Inggris declaration sheets ya. Oke. Nah kita pindah. Nah, jadi di sini jangan lupa untuk pindah itu kita layout lalu break ya, next page. Ya, kita ganti di sini declaration. Oke. Nah, kita rata tengah dulu. Declaration. Oke. Nah, ini kita Ctrl B. Kemudian fontnya itu 14. Oke. Kemudian kita enter. Ya, 4,5 spasi ya. 1, 2, 3, 4. Oke, nah yang kelima baru kita Ctrl J. Nah, fontnya kita ganti menjadi 12. 12, kemudian tidak bold ya. Oke. Nah, baru kita ketikkan
Oke, nah ini spasinya kita jadikan 1,5 saja, berarti kontrol 5. Nah jadi kontrol 5 ya. Nah ini 4,5 spasi, berarti 3 cukup 3, tapi kita jadi kontrol 5. Nah oke, nah selanjutnya kita enter 2 kali. Nah kita pindah ke nulis tanggal ya, jadi kita buat baru saja tabnya. Nah ini dia Bengkalis September 2020. Oke, nah di sini karena ada materai 6000, jadi ya kita kasih jarak ya. Oke, nah jadi ini halaman 4. Selanjutnya kita akan membuat ya ini abstrak ya. Oke, nah silahkan untuk membuat abstrak kalian coba ya, kalian ketik saja sama persis ya seperti ini. Nah jadi untuk 4,5 spasi itu berarti kalau spasinya 1,5 itu 3 kali enter ya. Oke ya, berarti ini 2 kali enter kalau spasinya 1,5 ya. Nah judulnya tadi sudah ada, samakan saja, namanya nama kalian, NIM-nya itu NIM kalian. Nah dosen pembimbing isi saja nama saya ya. Oke, nah silahkan kalian lanjutkan untuk menulis abstrak. Nah untuk daftar isi kita sambung pada minggu keempat. Oke, nah ini kalian lanjutkan dengan abstrak ya. Oke. Kalau sudah selesai jangan lupa dikirim melalui Google Classroom-nya. Jadi file yang ini kalian kirim. Nah sebelumnya ini kalian save as dulu, file save as. Nah kalian simpan dengan nama job2 underscore name underscore nama kalian masing-masing, lalu di save. Nah file inilah nanti yang kalian kirim melalui Google Classroom, tapi sebelumnya diselesaikan dulu untuk abstraknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.